Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah, Prodi PGMI semester 4 kelas C. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cahaya. Oke, adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian cahaya, yang kedua macam-macam cahaya, dan yang ketiga yaitu ada sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Cahaya sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini, terutama pada makhluk hidup, misalnya pada manusia. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat benda yang ada di sekitaran kita, seperti kita dapat melihat lemari, pohon, masjid, dan lain-lain. Pada hewan, salah satunya dapat menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. Sedangkan pada tumbuhan dapat membantu proses fotosintesis. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam cahaya. Nah, ada dua macam cahaya, yaitu cahaya buatan dan cahaya alami. Cahaya buatan adalah cahaya yang sumbernya berasal dari upaya manusia untuk mendapatkan penerangan. Contoh cahaya buatan yaitu cahaya lampu listrik, lilin, dan lampu senter. Sedangkan cahaya alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Artinya, berkas cahaya itu merambat lurus pada satu medium perantara. Kejadian ini dapat dilihat dengan nyata pada lampu senter yang merambat lurus. Selain itu, kita juga dapat melihat cahaya merambat lurus pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk celah genting atau ventilasi pada rumah kita yang akan terlihat seperti garis-garis lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus oleh manusia dimanfaatkan dalam pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau pemantulan Baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulannya sejajar. Pemantulan teratur dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengilap atau licin. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah cermin. Karena itu, kita bisa melihat bayangan di cermin karena cahaya yang terpantul dari tubuh kita memantul ke permukaan cermin, kemudian ditangkap oleh mata. Sementara itu, pemantulan tidak teratur atau pemantulan Baur adalah pemantulan yang disebabkan karena cahaya mengenai benda yang permukaan kasar, umumnya terjadi pada tanah rata atau air yang bergelombang. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa di mana arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati
Sifat ini biasa digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik seperti kamera, teropong, mikroskop, dan lup. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, seperti dasar air yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya. Yang kedua ada pensil atau benda lurus lain yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Dan peristiwa yang biasa kita temui di jalan yaitu aspal yang terlihat dari jauh akan tampak seperti basah. Ternyata tidak. Peristiwa ini biasa disebut dengan peristiwa fatamorgana, yaitu di mana berkas cahaya merambat dari udara dingin ke udara panas. Yang keempat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda transparan yang jika dikenai cahaya, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Contoh benda bening seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Yang kelima atau yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Salah satu contoh alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Kita bisa melihat bahwa pelangi setidaknya terdiri dari 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Tapi warna-warna tersebut awalnya berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Apa yang dihasilkan matahari ini kemudian dibiaskan oleh titik air hujan sehingga terurai menjadi 7 warna pelangi. Cahaya putih dari matahari juga disebut sebagai sinar polikromatik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai cahaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.